Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa semua yang Ibu banggakan. Oke, pada sesi ini Ibu akan menjelaskan mengenai analisis rasio keuangan. Apa itu analisis rasio keuangan? Analisis rasio keuangan adalah suatu proses pengukuran yang berhubungan dengan akuntansi, ya, terutama di sini pada laporan keuangan yang dalam bentuk neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Oke. Yang dimana di sini digunakan untuk memberikan informasi mengenai keuangan dan kinerja perusahaan. Biasanya dari informasi-informasi yang ada pada hasil rasio ini dimanfaatkan oleh para investor dan kreditor untuk menanamkan modalnya melalui pasar modal. Nah, lalu ada juga pemanfaatan kedua, yaitu digunakan oleh manajer finance, yang dimana di sini manajer finance menerima informasi terkait dengan kelemahan atau kekuatan dari perusahaan tersebut untuk menentukan atau untuk memutuskan keputusan-keputusan yang akan diambil. Oke, yang dimana di sini ada juga jenis-jenis rasio itu. Yang pertama, rasio likuiditas. Rasio likuiditas di sini adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Ya, rasio likuiditas di sini pengukurannya yaitu bisa dengan current ratio, quick ratio, dan cash ratio. Nah, current ratio di sini bisa diukur dengan aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar. Lalu quick ratio di sini bisa menggunakan aktiva lancar ditambah inventory atau persediaan dibagi dengan hutang lancar. Sedangkan cash ratio adalah kas dibagi dengan hutang lancar. Lalu untuk rasio kedua yaitu rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas di sini adalah rasio untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka panjang. Selain itu juga untuk mengetahui pengelolaan atas utang dan modal perusahaan. Nah, lalu ada juga di sini yang ketiga adalah rasio aktivitas. Rasio aktivitas adalah rasio untuk mengukur tingkat efisiensi pemanfaatan dari sumber daya perusahaan. Sumber daya perusahaan di sini yaitu memanfaatkan pada laporan keuangan yaitu pada posisi inventory atau persediaan, ada bisa juga dengan penjualan. Jadi, kegiatan yang rutin terjadi pada laporan keuangan. Oke, lalu untuk rasio selanjutnya yaitu rasio profitabilitas atau rasio rentabilitas, yang di sini adalah untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mendapatkan keuntungan atau laba dalam periode tertentu. Nah, di sini rasio ini biasanya sangat sering dilirik oleh para investor karena di sini untuk mengetahui kemampuan perusahaan ini untuk pendapatan atas labanya, ya. Untuk rasio ini biasanya pengukurannya yaitu menggunakan profit margin, yang dimana profit margin itu biasanya menggunakan laba bersih dibagi dengan penjualan. Lalu ada juga return on asset dan return on equity. Return on equity di sini adalah laba bersih dibagi dengan modal saham. Lalu rasio selanjutnya adalah rasio pertumbuhan. Rasio pertumbuhan di sini yaitu rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mempertahankan posisi ekonomi. Di sini rasio ini adalah rasio yang memberikan informasi terkait dengan berapa tangguhnya sih perusahaan ini mempertahankan tingkat ekonominya atau kekuatan dari sisi ekonominya. Lalu untuk rasio penilaian di sini. Rasio penilaian adalah untuk menggambarkan kemampuan manajemen dalam menciptakan nilai pasar usahanya di atas biaya investasi. Nah, sekian
materi yang saya dapat sampaikan dan saya jelaskan terkait dengan analisis rasio keuangan. Bagi yang belum paham, rekan-rekan mahasiswa yang belum paham pada e-learning saat ini, silakan hubungi Ibu by WhatsApp. Silakan, Ibu selalu akan menjawab apa yang menjadi pertanyaan dari rekan-rekan sekalian. Oke, Ibu tutup sesi ini ya dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.